Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Saputra. Saya di sini akan mewawancarai owner dari Tes Kopi, yaitu abangnya sendiri yang bernama Matt. Bang Matt. Biasa dipanggil Matt. Biasa dipanggil Bang Matt. Oke, dengan rekan saya siapa namanya? Sandy Adrian. Oke Bang, langsung aja nggak usah basa-basi ya. Yeah. Gue mau nanya, awal-awal gue pengen nanya profil tentang tes ini dulu. Latar belakangnya, tahun lahirnya, sama apa yang ngebikin tes ini bisa berdiri. Latar belakang tes itu terdiri dari seorang egonya mahasiswa dulu ya. Gua kan seorang mahasiswa dulu. Ya. Mahasiswa angkatan 2015. Kuliah di IAIN. Yang sekarang jadi UIN ya. Yang sekarang menjadi UIN. Ya. Dulu itu gue cuman punya idealis yang gimana sih biar teman-teman atau kawan-kawan itu ngopinya ngopi baik. Nah, jadilah tersalurkanlah sebuah wadah ini, tes ini, tes kopi ini. Di tahun 2017 gua ngebentuk tes ini bersama jajaran dan rekan-rekan yang mensupport gua. Yes. Jadi tes ini lahir 2017 ya Bang ya? 2017 bulan 6 tanggal 26. Bulan 6 tanggal 26. Oh. Berarti ntar lagi NF ke berapa nih kira-kira? Tahun depan dong, udah lewat. Udah lewat, oh ya, tahun depan NF ke berapa dong? Tahun ke-9. Tahun ke-9. Oke, udah tua juga ya. Lumayan. Kayak owner. Masih SMP, SMA dulu ya, 2017 kalian. Belum lah, kayaknya masih SMP gua, Bang. SMP. Oke. Iya. Kalau buat targetingnya, target itu sebenarnya awalnya ya, dari kawan-kawan dulu. Kawan-kawan mahasiswa dulu yang komunitas. Iya, itu. Yang ada di UBL, Dharma Jaya, kawan-kawan saya sendiri dulu. Ya, lambat laun akhirnya dari teman ke teman dulu itu. Nggak ada yang gua mainin sosial media, sebenarnya nggak ada di tahun dulu itu. Di 2017 ya, itu. belum booming lah ya. Belum. Ya udah dari teman ke teman akhirnya bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, ada yang pengen tanyakan? Biasanya saluran penjualan selain di ruko, jualannya di mana aja? Apa jualan online juga? Online. Dari online itu sebenarnya ada GoFood, Grab ya kan. Online ya agak di dikit. Jangan serius amat. Lesetin ya kan. Online itu ada Grab, Gojek sama Shopee. Ya alhamdulillah sekarang udah turun semua tuh penjualan karena nggak tahu perekonomian di Indonesia saat ini gitu kan. Di tahun 2025 ini penjualan online emang menurun. Nggak kayak tahun 2024 dan sebelumnya. Yang jelas. Betul sekali. Kalau yang jadi ciri khas dari keunggulannya Tes Kopi ini apa? Nggak ada sih. Dulu Tes Kopi ini punya semboyan. Apa tuh? Sekali seduh bersaudara. Jelas, sekali seduh bersaudara. Boleh. Ya kan? Tagline lah ya. Tagline untuk Tes Kopi sekali seduh bersaudara. Kalau buat menunya Bang, ada apa aja tuh? Ya, menu itu sebenarnya itu aja sih. Tes Kopi nggak jual menu gitu kan. Jual apa ya? Jual humi, jual pertemanan gitu kan. Jadi lah orang datang ke sini sendiri juga dulu itu. Mungkin di tahun 2018, 19, 20 orang nggak takut. Karena di sini semua temen. Karena di sini wadah yang gua rangkul semua tuh dari A B C D sampai Z itu. Ya udah orang jadi kawan nih di tes gitu. Cuman kan lambat laun culture-nya ngopi sekarang itu udah berubah nih. Jadi apa ya, tempatnya flexing gitu kan. Gua nongkrong di sini nih mau flexing, gua gaul gitu. Padahal mah ya nggak gitu sih dulu culture-nya. Iya. Oke, sekarang gue pengen nanya survive. Kan hitungannya tes ini kan dulu kan meledak terus besar ya kan Bang. Meledak. Terus Kemarin kena musibah. Kan? Meledak beneran nih. Tes ini nih. Terus lu bisa bangkit lagi.
perlahan-perlahan bangkit, sekarang masih di tahap mulai menaik lagi ya bang ya. Nah itu lu gimana sih bisa survive kayak gitu bang? Sebenarnya konsisten aja. Gue dari dulu di sini, sebenarnya kan asli gue ini Lampung Utara. Ya. Gue jualan di sini itu niat aja, niat dengan konsisten gue dulu. Sebenarnya kalau mau dibilang dulu sering gak ada orang, sering banget gitu kan. Cuman kan niat awal gue, ya udahlah, tes ini berdiri untuk sebuah wadah yang gimana akan kesadaran gue sendiri sebenarnya dulu itu. Jadi kalau sekarang ini mulainya dari minus. Dari minus ya. Dari minus. Nah, Mulai lagi dari ulang minus. lagi bukan apa ya? Pengalaman udah banyak kan? Ya. Udah banyak gua laluin. Ya udah, kita tata aja. Kita tata dengan dengan konsep yang udah apa adanya, terus dengan market yang sudah ada gitu. Udah, intinya konsisten deh, udah. Iya. Jangan sampai nggak konsisten, harus konsisten ya guys ya. Chen, Kalau dari produk yang dijual, kenapa bisa yakin sama tes kopi ini biar bisa berkembang? Kalau produk itu gua nggak bisa bicara masalah produk gua sendiri ya. Biar orang aja yang bicara gitu kan. ya yang menilai. Biar teman-teman yang nilai produk gua gitu kan. Sebenarnya nggak melulu tentang produk berjualan ini. Saat itu pelayanan yang gua utamakan adalah pelayanan dan pendekatan emosional. Yang dimana ketika teman-teman atau orang yang datang ke sini itu pas pulang keingat, weh Bang Matt nih orangnya enjoy, asik, nah pengen ketemu lagi kan. Jadi orang tertarik kalau lagi, produk Bang. itu bisa diperbaiki. Kalau gua ya, kalau pribadi gua, produk itu nomor 2. Nomor 1 adalah pelayanan. Itu aja sih. Kalau di sekitar sini nih ada nggak sih kiranya kayak saingan gitu? Apa cuman tes ini nih yang nomor 1? Bukan saingan sih menurut Iya, gua, iya. ya mereka itu Temen lah ya. iya Partner. pasar bisa diciptakan gitu kan. Kayak ya ada beberapa coffee shop di sini, dia itu salah satu konsumen gua juga dulunya. Kayak A gitu kan, adalah beberapa yang deket tes itu. Ya bakal ada marketnya masing-masing menurut gua. Bukan menjadi pesaing sih menurut gua. Yang buat kedepannya ya bang ya, kira-kira apa yang bakal lu perbaikin lagi buat tes ini? Karena kan dari segi looknya ini masih pas era ke-8 lu lah ya hitungannya ya kan, masih era pasca kebakaran gini ya. Terus kedepannya apa nih yang pengen lu perbaikin? Apa pengen lu desain ulang nih, tes lagi nih? Apa Yang mau jelas, gimana? Gua malah mau ngebangkitin culture test dulu lagi. Culture test dulu lagi itu yang benar gimana kayak warung kopi gitu. Iya. Datang ke sini tuh ya udah datang ngopi, nggak perlu orang berdandan seperti sampai apa gitu kan. Udah datang ke sini terus emosional yang gua tingkatkan dan produk-produk mungkin gua mau naikin nanti kedepannya lagi itu produk apa kopi-kopi origin gitu lah. Kopi Yang original. Gimana sekarang nggak banyak ditemukan lagi di beberapa kayak coffee shop. Itu doang sih. Buat Chen, ada lagi nggak yang pengen tanyain Chen? Apa ya? Kalau cara promosinya dari kopi-kopi abang nih apa dari dari tele, apa TikTok gitu. Kalau tes kopi itu dari Instagram doang Iya. sih. Nggak ada lain, cuman nggak ada Instagram. Pemasarannya ya? Iya, strateginya tuh lewat Instagram, Komunitas? Ya tadi komunitas. Secara tidak langsung penjualan online itu juga sebagai promosi gitu. Iya. Betul. Lewat Shopee gitu, orang yang nggak tahu tes kopi kan nongol tuh. Shopee, di mana sih tes kopi? Orang pengen kesini. Gue kemarin sempat searching IG tes nih ya bang. Itu kok updatean terbarunya kok kayak udah lama banget bang. Kenapa lo nggak update lagi? Nggak apa-apa sih, belum waktunya. Nanti iya. kalau tes sudah buat katanya kan, nanti Full upload ya kan Iya. tiap hari ya kan, update terus. biarin aja lah, gitu aja. Tes kopi udah punya market mungkin ya, sosial media nggak perlu gerak-gerak amat lah menurut gua ya. Mungkin terlalu idealis itu ego gua. Iya. Ya biarin orang mau ngomong apa. Pelanggan setianya juga udah banyak ya tes. Yes. Jadi itu. Yes.
Chen, ada lagi nggak Chen? Cukup sih ya. Cukup. Kalau buat gue juga cukup sih kayaknya. Udah banyak banget nih pengetahuan. Oh iya, tentang kopi nih. Mumpung kita sama master kopi ya kan. Kopi. Yang bener nih kalau ngomongin tentang kopi. Boleh. Dari kan di Nusantara ini banyak ya kan jenis-jenis kopi ya kan. Menurut lo kopi yang paling enak buat lo yang pernah lo coba? Kopi apa semua tuh? enak. Nah, Kopi semua enak. kenapa tuh? Karena menurut gua kopi itu setiap kayak Nusantara deh. Nah, Contohnya tergantung balik lagi dari proses pasca panennya. Mereka itu setiap daerah atau setiap kabupaten mempunyai karakter masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge, kopi ini nggak enak, kopi ini nggak enak. Sebenarnya emang karakternya seperti itu. Kalau kita pelajari secara literasi perduniaan kopi ya, mungkin ya orang harus belajar banyak dalam kan, dalam banyak gitu, banyak dalam gitu. Tentang kopi, banyak dalam. yes. Jadi kayak kopi Lampung gitu kan, kopi Jawa Barat, Aceh, segala itu enak semua menurut gua. Mempunyai apa ya, notes tersendiri yang nggak bisa kita cari. Misalkan kopi Lampung kita cari di Aceh nggak bakal. Karena mempunyai mungkin struktur pH dan TDS tanahnya ya berbeda-beda. Itu yang berpengaruh walaupun jenis varietas kopinya sama gitu. Itu sih. Perbedaannya apa tuh? Perbedaannya dari kontur tanah. Enggak, dari Misalkan, rasanya. dari Menurut rasa. lo gimana? Kopi ini rasanya rada ke ini, rada gimana? Kayak Lampung cenderung sama Robusta kan. Robusta itu bedanya dia ke coklat-coklatan. Robusta Coklat-coklatan. Lampung. Pahit-pahitan tuh. Pahit. Apa gimana? Pahit itu bisa kita umpamakan, pahit itu ada kalau di kopi ya, ada coklat, terus rempah kacang-kacangan, almond, itu pahit sebenarnya. Ada pahit salah mah, ada pahit nggak salah. Kalau pahit salah itu dia kayak apa ya? Burn itu pahit kebakar. Nah, itu pahit yang salah. Nah, kalau kopi Aceh, Bali itu sebenarnya citrus, asam-asaman. Nggak ada yang namanya karakternya kayak coklat gitu, nggak ada. Karena mereka jenisnya Arabica. Kalau di Lampung sendiri kebanyakan Robusta gitu. Seger-seger gitu ya? Nah, Citrus fruity. itu ya? Fruity. Ada lagi nggak, Ten? Cukup nggak nih? Cukup sih kayaknya, Kalau Bang. mau lebih lanjut nanti kita buka kelas. Boleh tuh, tiga ya. SKS Les, ya kan? 3 SKS. Guru culture ya gitu. Ya, iya. Yes. Kemarin katanya besok pengen ngajar di Unila. Amin. Amin. Dosen Ya Allah. culture ya. Sudah Bang, kali itu aja Bang yang bisa kita tanyain ya. Penutupan Chen? Ya, Tagline tes apa tadi? Ayo, aduh. Sekali seduh bersaudara. Sekali seduh Jadi bersaudara. kalau orang ngupload SG buat hashtag Sekali seduh Seduh bersaudara. bersaudara. Iya. Di add Iya. juga, di Yes. add juga. Iyalah, Tesnya, jangan lupa. jangan lupa. Biar dari post ya. Oke Bang, itu aja Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang udah mau dengerin. Terima kasih juga buat Bang Matt, ya kan, udah Iya. mau nerima kita orang buat diwawancarain ya. Kita orang akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.